wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ketiga, yaitu ketika masuk masjid itu disunahkan untuk membaca sholawat. Dan yang terakhir adalah ketika selesai pembacaan azan dan iqamah. Bahkan juga disunahkan itu ketika orang menunaikan ibadah haji misalnya, atau ibadah umroh pada saat di Safa dan Marwah. Ini pernah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertakbir di atas bukit Safa sebanyak 3 kali. Lalu ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi banyak yang harus kita pahami tentang sholawat kalau kita mampu mengamalkan. Sekarang kita coba masuk kepada sholawat fatih. Jadi kalau secara umum sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah kita pahami. Jadi sholawat fatih ini adalah salah satu sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisikan pujian dan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi saya lafadzkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Itu adalah bacaan dari sholawat fatih. Membaca sholawat fatih juga merupakan bentuk cintaan kita. Kecintaan kita sebagai seorang muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat fatih ini juga sering dikenal dengan sebutan sholawat al-fat. Makna al-fat ini adalah disebutkan sebagai pembuka pintu arsy. Jadi sholawat fatih ini merupakan sholawat yang pertama diciptakan oleh Sayyid Muhammad Al-Bakri, yang merupakan salah seorang keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus sahabat dan mertua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat fatih ini merupakan lafaz sholawat yang masyhur diamalkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Sholawat fatih merupakan sanad dari Syekh Ahmad At-Tijani dan Sayyid Muhammad Al-Bakri. Bahkan sholawat ini dinisbatkan kepada 2 orang waliullah besar ini. Pertama kepada Sultan Al-Alawi, Imam Ibnu Qadir Al-Jailani, dan juga Al-Qutub Al-Alwiyah, Syekh Muhammad Abu Hasan Muhammad Al-Bakri. Jadi dalam kitab Al-Ma'usud Al-Musawwarah Al-Fidyan disebutkan bahwa Syekh Ahmad At-Tijani pernah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat bertemu, Nabi Muhammad mengajarkan bacaan sholawat fatih ini kepada Syekh At-Tijani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kembali kepada sholawat al-fatih. Maka ketika beliau memerintahkan aku, kata Syekh At-Tijani, aku pun bertanya tentang keutamaannya. Maka beliau, Rasulullah, mengabarkan bahwa pertama kalinya 1 kali membaca menyamai membaca Al-Quran 6 kali. Jadi membaca sholawat fatih diwayatkan oleh Syekh Tijani sama dengan pahalanya membaca Al-Quran sebanyak 6 kali. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan kedua kalinya bahwa 1 kali membacanya menyamai setiap bacaan tasbih yang terdapat di dalam kalimat dzikir. Dan setiap doa yang kecil maupun besar di dalam Al-Quran 6.000 kali, karena ini termasuk adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pertanyaan tersebut mungkin disimpulkan bahwa keutamaan membaca sholawat fatih sama seperti membaca Al-Quran sebanyak 6 kali. Dan setiap tasbih dari seluruh dzikir yang kita bacakan. Selain itu juga Rasulullah menegaskan tentang fadilah sholawat fatih dengan berucap, Man shalla ala ahadin yafdulu min sholatil fatih. Artinya,
tidak seorang pun membaca salawat kepadaku dengan salawat yang paling utama, melainkan dengan membaca salawat Al-Fatih. Nah, selanjutnya kapan salawat Fatih ini dibaca? Waktu yang tepat untuk dibaca salawat Fatih adalah setelah sholat fardu, membaca salawat Fatih sebanyak 11 kali. Bahkan setelah menunaikan salawat fardu juga, kata Allah, akan mendapatkan ampunan dan kekayaan yang berlimpah. Lalu pada sholat subuh, misalnya tadi setelah kita menunaikan, dianjurkan untuk membaca sholawat Fatih sebanyak 33 kali. Apa hikmahnya dari ketika membaca sholawat Fatih ini? Banyak keutamaan. Sebagaimana Syekh Ahmad At-Tijani berkata bahwa keistimewaan sholawat Fatih sangat solid diterima oleh akal. Karena, kata Syekh At-Tijani, ia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi. Seandainya ada 100.000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100.000 kaum, dan setiap kaum itu terdiri dari 100.000 orang, dan setiap orang itu berumur panjang, maka setiap orang yang bersolawat kepada Nabi menggunakan salawat Fatih, maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan membaca sholawat Fatih 1 kali. Jadi 100.000 orang dan umurnya juga 100.000, itu pahalanya sama dengan membaca sholawat Fatih. Jadi hikmah membaca sholawat Fatih ini adalah setiap sholat fardu dapat menghapus segala dosa. Dosa-dosa kita, dosa-dosa yang pernah kita buat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan membaca salawat Fatih dengan khusyuk dapat menghilangkan permasalahan dan memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Bahkan orang yang rutin membaca salawat Fatih dapat memberikan kebahagiaan fid dini wad dunya hatal akhirah. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ada banyak macam sebagaimana dikutip oleh Habib Abdullah Segaf, ada beberapa keutamaan, bahkan diberikan kemudahan, dilindungi dari gangguan jin, bahkan bisa juga dipergunakan untuk memperbaiki perilaku anak. Jadi keutamaan sholawat sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bahwa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa di antara umat yang bersolawat pada Rasulullah sekali, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, dan meninggalkannya sebanyak 10 derajat dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Ini juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Bahkan dengan solawat bisa juga mampu diijabahi doa kita ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membaca sholawat, mengkhususkan sholawat apa yang kita baca, bukankah mungkin kita para pendengar semua, Cak Daning rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan dirahmati Allah, setiap orang yang membacakan sholawat maka akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bersolawat kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah Allah kepada Allah wasilah untukku. Karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa yang bermohon untukku wasilah, solawat, melalui solawat, maka ia akan meraih syafaat. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dengan kita membaca solawat, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita pahami adalah
Apa kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita? Bukankah kita hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu fadilah dari sholawat Fatih ini adalah ketika kita bermohon kepada Allah dengan membacakan sholawat sebagai wasilah, sebagai penghubung yang merupakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kebaikan-kebaikan dalam dirinya yang diberikan kepada kita. Maka oleh Allah, ketika orang sudah mampu berdoa dan juga memberikan dan mengucapkan wasilah sholawat, maka oleh Allah akan diberikan kebaikan-kebaikan dan juga akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai pembuka muqaddimah sholawat Al-Fatih. Untuk lebih jelas, Cak Daning nanti bisa berinteraktif. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama, yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan sholawat Al-Fatih, yang mudah-mudahan dengan pemahaman sejenak dari apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah, dan juga mampu kita secara istiqomah mengamalkan dan juga secara istiqomah melafadzkan sholawat-sholawat dalam bentuk apapun. Bahkan dengan kita juga mengkhususkan sholawat Al-Fatih ini untuk kebutuhan tertentu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Terima kasih. Amin amin amin. Matur nuwun Ustadz Ghazali niko sampun maringi mukadimah seputar sholawat Al-Fatih nggih Ustadz nggih. Nah, niko kan sudah dijelaskan kalian Ustadz nggih bahwa banyak banget yang bisa didapat untuk seseorang ketika mengucapkan sholawat Al-Fatih. Banyak banget pintu-pintu napa nggih wasilah ngoten nggih Ustaz. Wasilah yang bisa didapat oleh seseorang yang memang mengamalkan sholawat atau berzikir ngoten nggih Ustaz nggih. Tapi kalau ngomongin tentang Al-Fatih sendiri nih Ustaz, setiap orang itu kan kalau membaca sebuah sholawat niku kan ada misalnya ada tujuan, misalnya ada yang pengen dapat rezeki, ada yang pengen umur panjang, ada yang pengen masuk surga. Tapi kalau untuk Al-Fatih itu secara konkretnya itu ditujukan untuk yang mungkin memanjatkan untuk apa nih Ustadz? Fatih lebih jadi, khususnya. Keutamaan dari sholawat Al-Fatih ini sebenarnya sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena sholawat ini dikatakan memiliki berbagai keistimewaan, seperti bisa untuk menghapus dosa, mendatangkan rahmat, dan juga sebagaimana makna sendiri membuka pintu arsy atau keberkahan. Jadi sholawat ini merupakan salah satu yang paling sering dibaca di berbagai kesempatan. Jadi hikmah yang pertama ini jadi membaca sholawat Fatih setelah sholat fardu itu dapat menghapus segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil yang kita perbuat, baik itu sengaja maupun tidak. Bahkan dengan kita membaca secara khusyuk dapat menghilangkan permasalahan. Jadi insya Allah dengan kita mengamalkan sholawat Fatih ini, insya Allah akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah dari setiap permasalahan. Bahkan akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala batinnya. Jadi bisa juga dalam satu riwayat kalau rutin membaca sholawat Fatih dapat memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan ini, jadi kebahagiaan itu tidak melulu dengan sesuatu yang nampak, bahkan batin kita yang kita rasakan. Jadi bahkan dengan kita secara istiqomah dalam sebuah riwayat yang diterangkan oleh Syekh Ahmad At-Tijani dengan sholawat Al-Fatih ini, kita akan diambil umur kita oleh Allah dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan. Ustaz, tapi karena banyak banget keuntungan dan kebaikan-kebaikan ketika membaca
sholawat Fatih ini. Tapi Ustadz, kalau misalnya nih seseorang membaca sholawat lalu beliau mengkhususkan sholawatnya itu untuk meminta sesuatu, hajat sesuatu gitu Ustadz. Aku kepingin iki, aku tak sholawat ake-ake rek. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih Ustadz seperti itu Ustadz? Oke. Alhamdulillah, Ca'ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengkhususkan sholawat tertentu, termasuk sholawat Fatih ini untuk hajat tertentu misalnya. Jadi sholawat Fatih ini kan mempunyai makna yang sangat luar biasa dan baik, termasuk jenis sholawat lainnya boleh dibaca oleh umat Islam. Adapun faedah-faedah yang berdasarkan ilham yang didapat sebagaimana ulama mencetuskan, jadi sehebat apapun sholawat yang dibuat oleh seseorang, pasti akan memiliki manfaat dan bermakna pengabulan hajat. Namun semua faedah yang tersebut yang sebagaimana dikarang atau dicetuskan oleh ulama-ulama terdahulu terangkum dalam sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada umatnya bahwa sholawat itu yang paling utama itu adalah sholawat yang diwajibkan dalam setiap ibadah. Jadi kalau sholawat Al-Fatih mempunyai beberapa macam keistimewaan, juga manfaat. Tetapi jangan lupa ketika ada kita baca sholawat yang diwajibkan dalam satu kegiatan ibadah, seperti sholawat Ibrahimi misalnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kan dibaca pada saat sholat ibadah fardu. Jadi sholat yang dijamin oleh keutamaannya. Jadi hal yang tidak seharusnya dilakukan adalah bagi kita umat Islam itu adalah membanding-bandingkan satu sholawat dengan sholawat yang lain yang cenderung kadang merendahkan sholawat tertentu. Bahkan kadang ada yang berani menjelekkan sholawat ini sehingga seakan-akan kita menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang melarang untuk tidak membaca sholawat tertentu. Jadi sholawat itu bisa dibaca kapan saja, dan mengkhususkan satu sholawat untuk hajat tertentu diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, termasuk sholawat Al-Fatih ini. Bisa dengan kita punya hajat, ada permasalahan, kita rutin baca, bahkan sebagaimana tadi saya ungkapkan 33 kali kita baca setelah sholat subuh, itu akan memudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan demikian, dan juga mudah-mudahan ini juga menjadi sumber pemahaman kita. Jadi memang ketika seseorang punya hajat tertentu lalu mengkhususkan itu sing diwaca itu nggak apa-apa nggih Ustadz berarti nggih? Nggih. Insyaallah demikian. Jadi dalam sahabat itu pernah diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada sahabat yang pada saat itu juga ketika sholat misalnya, bacaannya tidak berubah-ubah. Bacaan yang dibaca setelah sholat, setelah baca Fatihah, itu bacaannya hanya bacaan kulhu saja. Jadi bacaannya bacaan itu saja, karena kecintaan terhadap kalimat itu, surat itu. Bahkan surat itu yang mengajak sahabat tersebut untuk surahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan demikian udahnya. Oh gitu nggih, berarti intinya boleh nggih. Jadi kadang kan kalau kita meminta sesuatu itu kayak nguetek ngoten Ustaz, pengen gitu ya, sampai akhirnya itu terus gitu. Tapi itu ternyata boleh nggih Ustaz nggih, alhamdulillah nggih. Nggih, yang penting kan tidak mengkultuskan, artinya menjelekkan sholawat yang lain, sehingga seakan-akan bahwa sholawat itu saja yang paling benar. Intinya sholawat itu adalah memuliakan Rasulullah Muhammad SAW, mengagungkan. Tetapi permohonan kita adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah sholawat apapun yang kita pahami, yang kita mengerti, termasuk sholawat ini, sholawat Al-Fatih ini yang dicetuskan oleh Syekh At-Tijani.
Jadi yang penting tidak mengkultus sholawat yang lain, bahwa sholawat itu yang paling baik. Jadi sholawat pada dasarnya adalah mengagungkan, sehingga dengan sholawat itu harapannya dengan kemuliaan yang ada pada Rasulullah, maka Allah akan mengabulkan apa yang sudah kita hajatkan. Demikian. Oke Ustadz, ini sudah kita buka line WA yang sampun bergabung, monggo Caning di 089602111968. Niki wonten sing sampun bergabung Ustadz saking ning Niken. Niki bentar, ini bukan Niken, itu Ning Rika, nggih. Ning Rika Herlin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz dan pendengar Pro 4 yang senantiasa dirahmati oleh Gusti Allah. Apa boleh membaca sholawat dalam hati ketika sedang perjalanan atau on the way Ustadz? Apakah boleh Ustadz membaca sholawat dalam hati ketika sedang perjalanan atau on the way Ustadz? Monggo. Oke. Artinya bahwa sholawat itu dibaca kapanpun, dimanapun, tidak mengenal waktu dan tempat. Yang penting tempat-tempatnya bukan di kamar mandi, misalnya. Di tempat-tempat yang memang disyariatkan. Dalam perjalanan dibaca dengan hati. Intinya apapun yang kita lakukan itu ikrarul lisan, mengucapkan dengan lisan, tetapi hati kita itu juga ikut membaca. Jadi bagaimana hati kita bergerak, bahwa memahamkan bahwa kita mengucapkan sholawat itu dengan hati sebenarnya, bukan dengan lisan. Lisan itu adalah ucapan yang perlu kita pahamkan, kita dengar, agar kita lebih khusyuk. Kadang orang itu membaca dengan lisan kita. Nah, bagaimana agar menciptakan kekhusyuan dalam melafadzkan sesuatu? Maka dengan lafaz. Tetapi jangan sampai lupa bahwa hati kita juga harus ikut bersolawat. Jadi apakah boleh bersolawat dengan hati? Maka seharusnya memang dengan kolbu kita, dengan hati kita. Jadi orang yang masih belum bisa khusyuk dengan apa yang kita baca, usahakan lafadzkan. Maka di dalam zikir, maka para ulama mensunahkan untuk melafadzkan. Kenapa? Agar memunculkan kekhusyuan dalam diri kita. Jadi dengan ucapan lisan, hati kita juga ikut bahwa apa yang kita ucapkan dengan lisan, jadi bikal lisan lebih hati. Jadi diucapkan dengan lisan, tetapi dimaknai dengan hati kita. Jadi boleh. Jadi hati kita pada saat misalnya kita safar dalam perjalanan, on the way misalnya, atau OTW kemana. Jadi dengan boleh. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi siapapun dan dimanapun man shalla alayya sholatan wahidan, pada saat, maka saya mengajak kepada Cak dan Ning yang dirahmati Allah. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengganti dengan 10 kali solawat kebaikan. Jadi akan diberikan rahmat oleh Allah saking istimewanya sholawat. Jadi jangan sampai kita di hari-hari ke depan misalnya ada yang belum istiqomah baca sholawat. Mari kita bumikan sholawat dalam kehidupan kita, agar kita semuanya sholawat. Dengan sholawat ini bisa selamat di dunia, bahkan besok kita hanya dengan mengharap syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Iya Ustaz. Oke. Monggo. Oke, niki saking Ning Alia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh mengamalkan sholawat tanpa ada ijazah dari guru Ustaz? Ngoten pertanyaan Ustaz. Apa boleh mengamalkan sholawat tanpa ada ijazah dari guru Ustaz? Rujukannya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di dalam Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam bahwa Allah dan malaikat itu bersolawat. Jadi apapun solawat yang kita baca, karena solawat ini merupakan bentuk mengagungkan
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah demikian. Jadi tanpa sanad misalnya, tanpa guru secara langsung. Karena ini juga sudah disyariatkan dan ada dalam Al-Quran bahwa siapapun yang membaca sholawat, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi saya ucapkan, man shalla alayya sholatan wahidan. Jadi orang yang bersolawat kepadaku sekali, solawat apapun. Jadi sallallahu alaihi asra sholawat. Jadi akan diberikan 10 kali lipat kebaikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuntunan sholawat sebagaimana sholat fardu itu sudah ditetapkan. Jadi tidak perlu. Tetapi kalau misalnya ada keinginan tertentu yang kita hajatkan, sebagaimana tadi saya sampaikan, yang penting sholawat itu tidak mengkultuskan sholawat yang lain. Jadi misalnya sholawat Al-Fatih ini, sholawat yang lain seakan-akan jelek, seakan-akan yang paling baik itu adalah sholawat Al-Fatihah. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawat yang paling baik seharusnya, kata Rasulullah, itu sholawat yang dibaca pada saat kita sholat, karena termasuk dalam rukun dan juga fardu yang kita lakukan. Nah, termasuk sholawat ini, kadang orang itu bertanya, kapan sholawat ini harus kita bacakan misalnya? Tidak bergantung. Jadi kapanpun kita mampu membaca, selama itu kita istiqomah, maka insya Allah akan banyak keistimewaan. Jadi faedah yang dapat kita ambil dari sholawat tersebut, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Demikian kira-kira. Baik Ustadz. Oke Ustadz, karena waktu juga yang akan segera memisahkan kita, Ustadz monggo Ustadz menyampaikan kesimpulan datang nopo sing sampun kita bahas niku wau nggih, sholawat Fatih. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali utawi pesan kagem Cak Ning sing lagi midhangetaken dinten menika, monggo Ustaz. Nggih, Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bahwa setiap sholawat yang ada di dalam agama kita, agama Islam ini memiliki keutamaan masing-masing. Salah satunya tidak termasuk juga, ini juga termasuk sholawat Al-Fatih, yang dimana ia memiliki banyak sekali keutamaan, terutama dapat meringankan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap kita. Maka dari itu dianjurkan untuk membaca sholawat Al-Fatih ini secara istiqomah. Jadi bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi fi qadrihi wa miqdari azim. Ya Allah, curahkanlah sholawat atas junjungan kita Nabi Muhammad Al-Fatih lima ughliq, yang dapat membuka sesuatu yang terkunci, wal khatimi lima sabaq, penutup dari semua yang terdahulu, an-nasiril haqqi bil haqq, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, wal hadi ila siratal mustaqim, dan petunjuk kepada jalanmu yang lurus, jalan Allah. Jadi semoga dengan sholawat yang kita pahami, jadi kita tidak hanya sekedar paham tentang sholawat, tentang bacaan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca sholawat, karena sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhkan, man shalla alaihi sholatan wahidan sallallahu alaihi wasallam sholawat. Jadi barang siapapun yang membaca sholawat, maka akan ada 10 kali kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Esensinya atau puncak dari rahmat itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, Cak Ning yang dirahmati Allah, mampu untuk mengamalkan secara istiqomah bacaan-bacaan sholawat
yang kita pahami juga termasuk sholawat Al-Fatih ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.